أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur siang ini bisa hadir di rumah kekasih kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah menjelang ajal tiba semakin mantap, ya, meningkat kualitas dan kuantitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita jangan lupa bahwa sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatah hidup di dunia sebentar. Beliau bersabda, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih. Saya ulang, antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih. Beliau bersabda, kemudian beliau buktikan dengan dirinya sendiri. 63 tahun, belum sampai 70, beliau sudah berangkat ke alam barzah. Dan sekarang dengan sahabatnya sedang menikmati kenikmatan yang melebihi seluruh nikmat dunia. Karena itu mari sisa umur yang sedikit lagi, ya, gunakan pertama untuk bertobat. Karena tidak ada kita manusia yang tidak berdosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah sebenar-benar bertobat. Kemudian perbanyak amal soleh. Amal soleh itu biayanya murah, ya, dan caranya pun mudah. Tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti maksiat. Kalau maksiat biayanya mahal dan sembunyi-sembunyi. Itu buktinya bahwa maksiat itu tidak baik, malu. Nah, karena itu saya mengajak diri saya dulu sebagai penyampai, mari kedua itu kita lakukan. Siang ini muhasabah kita adalah bahwa tadi dikatakan jatah umur sebentar hidup di dunia berarti mati. Nabi mengingatkan, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Kalau seseorang sudah meninggal, wafat, mati, dia tidak bisa bekerja lagi, putus. Tapi hebatnya dalam ajaran Islam, walaupun dia tidak bisa bekerja, dia akan bisa menerima hasil. Di hadis ini ada 3. Pertama, hasil yang akan diterimanya terus adalah sadaqatin jariyah. Sedekah yang selalu mengalir. Jadi tidak pakai sedekah saja, tapi ada jariyahnya mengalir. Berarti kalau mengalir, ada saatnya tidak mengalir. Nah, karena itu Al-Quran mengingatkan, jangan batalkan sedekah kalian dengan disebut-sebut dan disakiti. Itu. Ya, kan disebut tadi, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir terus walaupun dia sudah wafat. Ada tanaman yang ditanamnya, ya, kata Nabi, apabila tanaman itu nanti dihinggapi oleh burung hanya untuk berteduh, itu sedekah.
Jangan untuk pemalam, berteduh aja, dah capek dia terbang, singgah dia di tanaman sawit bapak. Tapi yang halal ya, jangan yang haram. Jangan merampas harta orang, milik orang, tanah orang, ya. Itu sedekah itu. Apalagi bermalam dia, apalagi bermain-main dia di tanaman kita. Allah. Tapi syaratnya jangan batalkan sedekah kalian dengan disebut-sebut dan disakiti. Karena kadang-kadang berbuat baik itu susah. Menjaga kebaikan itu yang membuat baik itu mudah, tapi menjaganya itu susah. Kehebatan Khadijah di situ. Dia bisa berbuat baik kepada Nabi sampai untuk kain kafan tidak ada lagi waktu dia akan wafat. Tapi dia jaga, dia kunci kebaikan itu dengan kata-kata. Ketika dia akan wafat, Nabi di sampingnya, dia menangis. Nabi karena cinta kepada Khadijah dan merasa sebagai manusia. Karena waktu didapatinya Khadijah itu kaya betul. Bukan kaya betul. Tapi kok sekarang hartanya tidak ada. Maka Nabi bilang, Khadijah, apakah engkau kesal hartamu habis? Dijawab oleh Khadijah, ya Rasulullah, bukan. Tapi yang aku tangiskan sebenarnya adalah rasanya sakitku ini semakin hari semakin berat. Jadi mungkin kita akan berpisah. Cuma hartaku tidak ada lagi yang bisa dijadikan untuk membantu engkau melaksanakan, mengembangkan ajaran Islam. Cuma ada yang ingin kuungkapkan tapi berat. Apa itu katanya? Kalau boleh, ketika aku sudah tiada nanti, engkau menyiarkan Islam dengan sahabatmu. Tengoklah suaraku. Kalau sudah berpisah daging dengan tulangku, ambillah tulangku itu kalau boleh. Jadikan dia sebagai jembatan nanti ketika engkau dengan sahabatmu mengembangkan Islam. Ketika kalian melintasi sungai. Hebat. Pantas. Ketika Nabi berada di dekat seorang perempuan yang kalian sering dipanggilnya dengan Humairah. Aisyah itu sering dipanggil oleh Nabi dengan kemerah-merahan. Cantik, tidak tanggung-tanggung. Tapi di samping Aisyah itulah dia pada suatu kali menyebut nama Khadijah. Khadijah, oh Khadijah. Aisyah di sampingnya. Bagaimana perasaan Aisyah? Biasa perempuan. Cemburu. Tapi Nabi marah? Tidak. Nabi ketemu dengan Abu Bakar, mertuanya. Karena Aisyah sudah cemburu. Dia bilang, tolong sampaikan kepada Aisyah. Aku tak bisa melupakan Khadijah. Di saat orang benci kepadaku, dia sayang kepadaku. Di saat orang tidak mau membela aku, dia membela aku. Habis hartanya. Takkan pernah hilang nama Khadijah di sini. Bilang kepada Aisyah. Dia sampai kepada Aisyah, barulah Aisyah sadar bahwa Khadijah tidak ada tandingannya. Kenapa? Khadijah pandai menanam budi, kemudian dia kunci budi itu, dia lemparkan anak kunci ke lautan yang tak ada batas, sehingga tidak bisa dibuka oleh Nabi selama-lamanya. Maka menanam budi mudah, tapi menjaga budi yang sudah ditanam itu yang susah. Mudah-mudahan kita semua bisa menanam budi sebanyak-banyaknya dan jaga budi itu jangan sampai dirusak. Yang kedua yang akan mengalir adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ini motivasi supaya kita berilmu sebanyak-banyaknya. Menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Kenapa? Ilmu yang kita ajarkan kepada orang atas asal bermanfaat. Walaupun ilmu dagang, ilmu tani, ilmu apa, bukan ngajar Quran saja, enggak, asal bermanfaat, insya Allah mengalir. Jadi ini motivasi supaya kita banyak menuntut ilmu. Kalau perlu dalam berbagai keahlian seperti Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, yang akan mengalir adalah waladun salihun yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya, baik waktu hidup maupun waktu mati tadi. Ini penekanan anak yang soleh ini ya, sebentar. Anak yang soleh itu aset yang paling berharga, lebih berharga daripada harta. Jadi kalau kita punya anak soleh ya, anak soleh itu bukan berzikir aja kerjanya, baca Quran masih enggak.
Anak soleh itu seperti Anas bin Malik. Aduh. Anak angkat Rasulullah itu contoh tuh. Kecil diserahkan oleh ibunya kepada Nabi, dibesarkan oleh Nabi, akhirnya apa? Masuklah beliau daratan sahabat yang kaya. Kaya, tidak tanggung-tanggung, kemudian ilmunya tidak tanggung-tanggung, kemudian anaknya banyak. Itu contoh anak yang soleh. Jadi anak soleh itu bukan sholat-sholat saja, zikir-zikir saja, enggak. Itu contoh anak yang soleh. Ya. Cuma persoalan sekarang, Indonesia ini sudah dicanangkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya hebat. 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Kita setuju tuh. Emas jangan hanya bidang ekonomi, tapi betul-betul generasi mudanya itu emas, berharga, bernilai. Nilainya bukan di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Tapi yang memprihatinkan apa? Nah ini tolong ada yang di BKKBN. Atau berkawan, tolong ditanya, ini benar enggak data ini? Ya. Ketik BKKBN titik 2, anak usia 16-17 tahun di Indonesia ini sudah pernah berzina. Kalau di situ bukan zina dibuat. Di Indonesia kan banyak istilah meringan-ringankan. Zina, prostitusi, apalagi hubungan seks. Nah, di situ dibuat hubungan seks. Umur 16 sampai 17 tahun. Berapa banyaknya? 60%. Ada lagi saya baca 62%. Itu kira-kira kalau sekolah kan SLTA tuh. Umur 16-17 itu. SMA, SMK. Cuma saya lupa nih, ada lagi data situ SMP juga. Ada lagi SD. Di PR itu nih. Waladun solehon tadi. Anak yang soleh. Ini 16 sampai 17 tahun sudah pernah berzina. Sebelum ini ada peraturan namanya HAM. Saya tidak tahu setan HAM ini kayak apa nih. Bahwa guru orang tua tidak boleh memukul anak. Jadi kalau ada guru dalam lokal memukul anak, menghardik, kemudian kena mentalnya katanya, ini psikologi setan barat nih, ya. Nanti dia mengadu ke polisi, dipanggil, bisa dihukum. Orang tua juga. Sebelumnya sudah ada peraturan ini. Kemudian Raja Jawa kemarin sebelum lengser sudah menekan peraturan, siswa akan diberi alat kontrasepsi. Allahu Rabbi. Jadi kalau begitu, saya bayangkan, maaf, mudah-mudahan saya, ini dah sakit nih. Terbayang saya anak SMA nanti, Bu, anak lah boleh kasar-kasar, Bu. Jadi guru nanti, iya nak, ada apa nak? Pening Bu, atau Pak, iya nak, ada apa nak? Pening. Jadi nak, saya mau keluar sebentar. Yalah nak, silakan. Ditariknya kawan perempuannya satu, ceweknya. Kemudian dia ambilnya alat. Mana alat Bu? Situ nak alatnya nak. Allahu Rabbi. Begini dia. Berzina sebentar, udah itu masuk dia. Apa lagi yang terjadi ini? Allah. Itu yang diharapkan jadi anak yang soleh. Hah? Berzina begitu? Subhanallah. Pada tadi Nabi mengatakan 3 yang akan diterima setelah kalian wafat. Waladun soleh. Nah sekarang waladun solehnya ini ya keadaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya curhat nih. Mari kita semua berbuat segera supaya ini jangan terjadi. Dari mana datangnya anak yang begini? Asumsi ini. Belum natijah, belum konklusi nih. Sebelumnya ada data mengatakan 65%. Ini DMI nih. Dewan Masjid Indonesia. Kalau ada pengurusnya tanyalah. Ya. Yang kedua 72%. Ini anggota MPR. Yang ketiga 77%. Haikal Hasan. Punya lembaga survei. Ya. Apa? Umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran.
Nggak bisa baca Quran. 65% aja dah, nggak usah 77. Jangan-jangan dari sini munculnya yang tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari segera kita bikin program. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ahli di sini mufasir mengatakan suami, istri, anak yang punya anak. Itu yang disebut keluarga. Pelihara dirimu dan keluargamu. Pelihara dirimu, hai suami, hai ayah. Pelihara dirimu, hai ibu, hai istri, dan anak-anak dari api neraka. Bagaimana supaya bisa terpelihara? Mari kita koreksi ya, diri kita masing-masing sebagai ayah, sebagai istri. Kita menginginkan keturunan yang soleh tadi, maka kita ambil contoh Rasulullah SAW yang sudah disebut contoh. Dari silsilahnya saja menarik. Mari kita lihat. Muhammad namanya dan dia anak. Muhammad namanya dan dia anak. Lahir dari bibit, ayahnya Abdullah, hamba Allah. Disimpan bibit itu supaya terpelihara dengan baik pada rahim yang bernama Aminah. Kata Aminah seakan dengan kata Al-Amin, iman. Maka usia emas kata psikolog 0 sampai 5 tahun itu anak disebut usia emas. Maka dia diasuh oleh Halimah. Halimah artinya santun. Orang yang santun pasti punya kasih sayang. Orang yang santun pasti saling menghormati. Maka desanya dipilih pula oleh Allah, Bani Sa'ad. Sa'diyah itu seakan dengan kata sa'adah. Apa artinya? Bahagia. Subhanallah. Baru lahir anak keturunan yang terpuji kalau suami ayah hamba Allah. Ibunya beriman, istri beriman, dan besarkanlah keturunan kita, anak cucu kita dalam suasana halimah, penuh sopan santun, kasih sayang, saling menghormati. Pasti keluarga itu saadah, bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari keluarga bahagia yang seperti itulah akan lahir keturunan Muhammad terpuji. Jadi bisa diasumsikan juga kenapa terjadi ya kera tadi, kenakalan remaja yang begitu, bisa jadi suami tidak hamba Allah, ibu tidak beriman atau imannya tipis. Kenapa? Karena dulu memilih jodoh bukan dasarnya agama, tapi karena kekayaan, karena kecantikan, jangan-jangan juga sudah dulu menugal ya. Ini bahaya ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan lagi berharap kepada yang lain. Kenapa? Itu diteliti kan baru 16-17, anak SMP. Kita belum meneliti pula nih orang yang berperan di negara kita 3 lembaga ini. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Belum diteliti nih. Berapa pula banyaknya anggota DPR tingkat 2, tingkat 1 pusat yang berzina. Belum pula diteliti nih. Berapa banyak pula yang di eksekutif yang berzina. Dari RT sampai presiden, ya, gubernur, wali kota, kadis dan lain sebagainya nih, belum diteliti. Berapa banyak pula yang yudikatif berzina nih, polisi, hakim, jaksa, belum diteliti. Jadi kalau begitu, kitalah sebagai orang tua yang nanti bertanggung jawab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Seluruh anak yang lahir itu suci. Siapa yang mengakibatkan dia jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, walaupun tidak keluar dari Islam, dia KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kayak Yahudi, kayak Nasrani, kayak Majusi, adalah orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita serius mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita sebagai ayah, sebagai ibu, dan lihat keturunan. Kalau sudah terjadi yang tadi, cepat kita bertobat. Allah Maha Penerima Taubat. Oleh Allah sebentar membalikkan. Karena itu perbanyak baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ikutkan itu dengan jihad, dengan usaha maksimal. Insyaallah kita akan meninggalkan nanti generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kalian, kata Allah, adalah umat yang hebat yang ada di tengah-tengah manusia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.